Selamat siang semuanya, apa kabar? Semoga di era work from home seperti sekarang ini kita tetap bisa produktif dan tetap bisa memberikan yang terbaik tidak hanya untuk diri kita tapi juga untuk masyarakat. Pada siang hari ini saya ditemani oleh seorang research director dari PT Group Riset Potensial yang ada di Jakarta, disingkat GRP. Dan PT Group Riset Potensial atau GRP ini sudah berdiri sejak 25 tahun dan bergerak di bidang riset yang sangat luas begitu ya. Nah, siapakah research director yang ada bersama saya di sini? Ada Ibu Inten Devita Sobandi. Dan saya tadi sebelum online sekarang ini beliau sudah menyatakan pada saya, jangan manggil Bu ya, kayaknya tua banget nih gue, katanya gitu. Oke, kalau gitu kita akan menyambut Mbak Inten Sobandi untuk diskusi dengan kita pada siang hari ini dengan judul The New Lifestyle and the Most Relevant Research Methodology in the Pandemic Era. Apa kabar nih Mbak Inten? Kabar baik, alhamdulillah. Sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat. Semoga kita semua sehat-sehat selalu ya. Amin. Oke, boleh nggak diceritain sedikit nih tentang apa sih sebetulnya yang dilakukan oleh Mbak Inten nih sebagai seorang research director di sebuah perusahaan research? Ya, mungkin ini semua juga sudah umum ya. Jadi kita mendapatkan klien yang misalnya mereka yang challenging lah. Mereka mempunyai satu isu untuk menetapkan atau membuat strategi dan kita mensupport mereka. Banyak sih Mbak Evi, jadi across industry. Jadi kita sudah banyak bergerak di industri telekomunikasi, kemudian FMCG, banking. Jadi permasalahan dari tiap industri itu kan berbeda-beda. Dan metode yang kami terapkan juga berbeda-beda. Jadi customized. Jadi bukan copy paste gitu ya Mbak Etvi. Jadi setiap permasalahan mempunyai approach yang berbeda. Jadi itulah yang biasa kami lakukan setiap hari Mbak Evi untuk mensupport partner kami untuk menemukan strategi yang tepat menjalankan bisnis mereka ke depannya. Gitu Mbak Evi, kurang lebih. Luar biasa banget nih. Berarti sudah kalau kita bicara tentang strategi sebuah perusahaan, Mbak Inten ini sudah bisa menjelaskan banyak hal gitu ya, karena pengalaman yang cukup panjang gitu ya dalam melakukan riset begitu bukan? Ya, kurang lebih ketahuan nanti umurnya nih kalau disebut. Nggak usah. Nggak usah ya. Ya, kurang lebih pokoknya seumur anak saya kayaknya. Oke, kalau gitu boleh nggak diceritain, kan ini kita ada di masa pandemi yang sebetulnya nggak ada seorang pun yang kepengen atau nggak ada seorang pun yang berpikir bahwa ini akan terjadi gitu dengan adanya pandemi, terus sudah gitu kita harus berada di rumah terus-menerus, kita seolah-olah melihat bagaimana di luar sana itu sangat mencekam, mengerikan gitu, padahal sih sebetulnya biasa-biasa aja ya. Tapi rasa ketakutan, rasa khawatir itu tidak mungkin lepas dari siapapun masyarakat di seluruh dunia ya, apalagi di Jakarta pada khususnya begitu. Nah, boleh nggak nih Mbak Intan ceritain sedikit bagaimana sih perubahan perilaku masyarakat ini terjadi gitu ya? Lifestyle apa yang sekarang ini mendadak jadi ngetren banget gitu terutama di masyarakat urban ya. Kira-kira gimana tuh Mbak Intan? Oke, Mbak Evi betul sekali. Tadi Mbak Evi cerita bahwa suasananya kesannya mencekam, padahal sebenarnya kita tidak perlu menyikapinya dengan rasa panik ya, tapi lebih ke waspada lah. Itu betul sekali. Jadi memang ada beberapa perubahan yang sangat terlihat ya dengan melalui observasi. Mungkin Mbak Evi juga sering lihat di TV, di sosial media, bahwa ada seperti overprotective diri dari masyarakat. Jadi terhadap lingkungannya, dirinya dan lingkungannya. Jadi overprotective yang biasanya mungkin nggak pernah cuci tangan, sekarang cuci tangan tiap hari, ya kan?
Kemudian hand sanitizer tiba-tiba jadi booming sampai ada isu harganya sampai bisa ratusan ribu gitu. Nah ini memang kelihatan bahwa ada perubahan perilaku sosial dari masyarakat. Jadi memang cuci tangan, menjaga kebersihan. Jadi ini merupakan jadi satu hal yang wajib, is must gitu. Jadi masyarakat itu lebih concern terhadap kesehatan. Itu mungkin positifnya ya. Jadi mereka lebih concern terhadap kesehatan mereka dan kebersihan mereka. Ini cuma buat sharing aja. Awal-awal pandemi juga, awal pandemi itu penetapan PSBB, social distancing, gitu. Itu saya kan kalau ke kantor naik MRT atau kereta. Gitu. Nah itu pernah awal penetapan itu kan belum terlalu ketat ya, jadi masih bisa jalan. Jadi ketika ada orang bersin, kita langsung semua penumpang melihat ke penumpang. Jadi kasihan juga sih, tapi itu refleks gitu Mbak Eswi, refleks gitu. Jadi kita langsung waspada, ups, gimana nih gitu kan. Nah, jadi semua orang menggunakan masker. Jadi memang ada rasa curiga, jadi lebih was-was, jadi seperti mencurigai, wah ini batuk corona atau bukan gitu kan Mbak Eswi. Nah itu yang jadi overprotective betul. Jadi itu yang terjadi akhir-akhir ini, bahkan sampai saat ini ya. Gitu. Kemudian hal kedua yang mungkin bisa dicermati juga itu tentang meningkatnya rasa peduli, rasa empati. Mungkin Mbak Eswi punya WA group gitu, tiba-tiba banyak jadi terbentuklah WA group ya untuk donatur lah gitu ya, untuk awareness ya gitu. Karena ada rasa empati, kenapa? Karena ini dipicu oleh banyaknya korban yang meninggal ya kan, untuk karena wabah COVID-19 ini, dan juga banyak masyarakat yang di PHK, kemudian order sepi dari online, kemudian angkutan umum juga dibatasi. Jadi banyak hal-hal yang membuat masyarakat ini menjadi lebih peduli terhadap masyarakat yang lain. Itu yang terjadi pula. Karena biasanya juga saya terus terang di WA group juga cuma beberapa alumni gitu kan biasanya Mbak Esti ya. Tapi langsung keluar ide, kita saweran yuk untuk memberikan sumbangan ke tenaga medis seperti itu Mbak Esti. Jadi memang timbul rasa kepedulian sosial yang tinggi. Dan yang ketiga itu, nah ini masalah kita bersama sih, stay at home lifestyle itu, ya kan? Stay at home lifestyle. Iya betul. Jadi work from home, stay at home. Nah ini juga jadi satu lifestyle yang baru saat ini, dan ya sebenarnya ada pro and con, tapi so far ya kita harus bisa menerima dengan baik lah. Tapi perubahannya jelas ya Mbak Eswi, mobilitas Jakarta yang sangat trafiknya tinggi, jadi seperti lebaran kan Mbak Eswi, sepi banget gitu kan jalanan. Masyarakat yang sibuk sekarang jadi sering nonton TV di rumah gitu. Jadi ini memang ada peralihan perilaku. Saya masih ingat beberapa tahun, 5 tahun yang lalu, survei itu mengatakan bahwa TV sudah bukan menjadi satu media yang paling digemari, karena orang lebih ke gadget, karena digital era, gitu kan. Tapi sekarang kembali lagi, TV menjadi salah satu media yang menjadi pusat informasi dari masyarakat, karena mereka ingin tahu tentang update ya, tentang corona, tentang apapun lah saat ini yang bisa jadi mereka tidak ingin ketinggalan update tentang hal-hal yang terjadi saat ini. Jadi itu 3 hal yang utama ya. Berikutnya pasti juga kita sudah punya sense ya Mbak Eswi, itu bahwa semua orang sekarang go online nih, kayak kita aja nih sekarang ketemu biasanya janjian di kafe gitu kan Mbak Eswi ya, atau di resto gitu. Sekarang semua orang go online, meeting online, belajar online, kuliah online, shopping online, ya kan?
makin meningkat ya, meskipun online shopping memang sudah populer, tapi sekarang makin meningkat lagi. Jadi inilah beberapa perubahan yang terjadi saat ini di masyarakat. Dan satu lagi Mbak Evi, superhero nih Mbak Evi. Jadi tenaga medis itu jadi superhero. Kan dulu kalau kita superhero, Superman, Iron Man gitu ya. Batman. Yang populer superhero seperti itu. Tapi sekarang tenaga medis ini menjadi satu fenomena baru yang dianggap masyarakat sebagai suatu superhero, the real superhero. Banyak sekali apresiasi dari masyarakat ke tenaga medis, baik di Twitter, di sosial media ya. Itu mereka say thank you, mereka betul-betul empati kepada para tenaga medis yang meninggalkan keluarganya untuk menjadi tenaga atau garda terdepan menuntaskan, menanggulangi wabah corona ini. Jadi 5 hal itu sih Mbak Evi yang saya lihat ya. Jadi pertama adalah overprotective, masyarakat menjadi lebih overprotective diri dan lingkungannya, kemudian juga mereka menjadi lebih peduli kepada sesama, kemudian stay at home menjadi lifestyle baru, work from home, kemudian yang keempat itu adalah go online, apapun online, ya kan? Dan yang terakhir itu adalah the real superhero, which is itu adalah para tenaga medis. Gitu sih Mbak Evi kurang lebih. Luar biasa ini 5 poin yang sebetulnya it happens gitu ya di sekitar kita, di bahkan teman-teman kita sendiri ya, kalau kita bisa itu mengalami hal yang sama. Going online itu juga saya sampai heran kalau sedang lihat grup WhatsApp SMP, SMA gitu. We were talking about bagaimana kita selalu ingin ngobrol, selalu ingin ketemu gitu ya. Padahal kalau dipikir-pikir dari zaman dulu kita nggak reuni-reuni, kita juga bisa lakukan going online gitu ya. Jadi meeting online itu sebetulnya sudah bisa dilakukan dari dulu-dulu. Tapi sekarang rasanya keinginannya gitu makin meningkat gitu ya. Nah, memang lima hal ini ada 5 hal utama yang kadang-kadang kita suka nggak ngeh, tapi at the end of the day, this is a new phenomenon gitu ya, fenomena yang sangat baru gitu. Nah, kalau kita sudah melihat keadaan masyarakat seperti ini, lalu industrinya bagaimana? Kan kita kalau bicara pebisnis, kita bicara entrepreneur yang saat ini saya yakin hampir semua entrepreneur sedang merogoh koceknya yang paling dalam untuk gimana caranya supaya perusahaannya bisa tetap hidup gitu ya. Nah itu perkembangan atau perubahan dari perilaku masyarakat yang sedemikian drastis pasti sangat berdampak kepada industri atau bagi entrepreneur. Nah kira-kira ada bagaimana nih perilaku entrepreneur, perusahaan, industri yang sekarang ini sedang mengalami juga pasti kesulitan? Ya, betul Mbak Evi. Jadi memang situasi wabah COVID-19 ini memang banyak atau signifikan sekali berpengaruh terhadap perilaku bisnis. Jadi memang bisa dilihat bahwa beberapa bisnis, industri bisnis itu ada yang menurun dan ada juga yang rise ya atau going up gitu. Jadi mungkin lebih tepatnya saya tidak mau bilang the fall industry atau going down industry. Jadi lebih tepatnya mungkin challenging lah ya. Challenging. Jadi beberapa industri mengalami saat-saat yang sangat challenging saat ini, terutama pastinya airlines yang Mbak Evi, karena kan sudah tidak boleh nih keluar masuk pesawat ya, beberapa bandara juga tutup. Kemudian, nah ini pengaruh juga dengan tourism pastinya, karena traveling pasti sudah megap-megap juga nih ya, traveling agency, hotel. Nah, menariknya tadi Mbak Evi juga bilang entrepreneur gitu. Nah, disinilah mungkin challenge buat mereka untuk lebih kreatif. Jadi untuk hotel saya baca di surat kabar digital online ya, maksud saya news online itu platform manajemen pesanan hotel secara online ya. Nah,
itu mereka berubah menjadi penginapan gratis. Jadi mereka menyediakan penginapan gratis untuk para tenaga medis yang menangani kasus corona. Jadi mereka tumbuhlah rasa sosial ya, atau ingin berpartisipasi atau berkontribusi terhadap negara, terhadap masyarakat. Jadi Red Doors ini dengan sukarela memberikan tempatnya untuk ditempati oleh para tenaga medis. Kalau nggak salah namanya programnya Red Heroes atau apa gitu. Nanti Betty bisa cek. Oke. Kemudian interest yang challenging juga entertainment pastinya, karena nggak ada konser musik lagi kan Betty. Kemudian tempat rekreasi juga tutup, sinema ya, apa namanya bioskop ya. Gitu. Malah sekarang ada beberapa penyanyi mengadakan konser amal online yang Betty, baik di sini di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi mereka mengadakan konser online live secara offline. Itu suatu bentuk kreativitas juga menurut saya. Kemudian ada juga industri yang challenging saat ini adalah resto pastinya Betty, kafe ya kan. Di mall-mall itu retail juga semua tutup. Nah, beberapa resto banyak yang sudah pindah haluan, mereka merubah makanan mereka menjadi frozen food nih, Betty. Jadi mereka merubah menjadi frozen food dan mereka bisa di-order secara online. Jadi memang ini memang harus mereka lakukan agar bisnis mereka terus sustainable ya. Begitu. Dan pastinya ya itu tadi, mall tutup, retail itu juga sudah dapat diprediksi sih, karena sebelum masa pandemi ini pun online shopping itu sudah sangat rate-nya tinggi sekali ya masyarakat. Jadi memang sebelum pandemi pun retail yang offline lah gitu ya, itu juga memang sebenarnya sudah suffering ya. Betul. Jadi mereka memang harus punya dua channel ini, offline dan online gitu, untuk tetap sustain ya bisnisnya. Kemudian ada beberapa Betty, salon juga Mbak Edvi, mungkin saya ngelihat rambut Mbak Edvi gitu cantik, saya jadi teringat salon pun suffer Mbak Edvi, karena kan udah nggak ada lagi pengunjung. Betul. Jadi karena orang akan lebih melakukan home treatment bukan, jadi di rumah aja mereka beli bahannya dan mereka melakukan treatment sendiri di rumah. Dan sport activity juga ya, jadi tempat-tempat fitness Mbak Edvi, fitness juga challenging nih, karena kan udah nggak boleh berkunjung untuk fitness kita kan, jadi ya kita harus olahraganya secara online Mbak Edvi. Terakhir mungkin mobil ya pasti, saya cuma mikir karena biasanya kan kalau lebaran banyak tuh jualan mobil meningkat ya salesnya. Iya betul-betul. Jadi challenging juga bagi mereka. Dan beberapa info saya baca juga mereka memberikan diskon besar-besaran hingga 30 juta. Jadi Mbak Edvi kalau mau beli mobil mungkin saatnya tepat. Saatnya beli sekarang gitu ya? Iya. Kayaknya nggak dulu deh. Kurang lebih itu sih yang saya lihat industri yang mungkin challenging saat ini gitu. Di samping ada beberapa apa namanya industri yang bisa dibilang rise ya atau go up gitu. Itu pastinya ya telekomunikasi Mbak Edvi, karena kita semua masyarakat go online, internet usage increase ya kan Mbak Edvi, itu pasti internet perusahaan telekomunikasi ini sedang bahagia nih bisa dibilang ya, karena orang sekarang streaming ya kan Mbak Edvi, online learning, online entertainment, semua remote working, work from home, semua internet. Jadi ini masa-masa internet lah yang bisa menjadi bisa dibilang populer saat ini. Dan Netflix nih Mbak Edvi, saya mau cerita dikit. Subscriber Netflix, Netflix itu juga meningkat Mbak Edvi, karena orang stay di rumah. Jadi mereka butuh hiburan kan. Jadi mereka, saya baca di CNN Indonesia bahwa Netflix itu bisa sampai bisa mendulang 15,7 juta pelanggan baru loh Mbak Edvi. 15,7. Padahal target mereka kuartal awal 2020 itu sekitar hanya 7 juta. 7 juta, tapi ternyata 15,7 saat ini yang mereka dapat. Jadi ya
bahagia dan sisi positif negatif industri lah ini bisa dibilang dengan masa pandemi ini. Seperti itu, Luar biasa ya peningkatannya ya. Itu sih kurang lebih yang obat mungkin ya, farmasi juga ini Mbak Evi, go up ya, maksudnya rise ya industrinya farmasi karena orang sekarang konsum multivitamin ya kan Mbak, karena takut daya tahan tubuhnya tidak baik gitu ya atau kurang baik, mereka konsum multivitamin karena di apotek beberapa waktu lalu, bulan lalu saya cari vitamin tuh habis loh Mbak di apotek. Jadi bisa sampai dibilang segitunya ya? Iya sampai segitunya, lebih concern, aware untuk mengkonsum makanan yang lebih baik. Jadi herbal, multivitamin. Jadi mungkin industri farmasi juga sedang naik daun lah bisa dibilang. Dan menarik ini tentang ini juga Mbak Edvi, konsultasi kesehatan Mbak Edvi. Seperti Halodoc, Alodokter, klikdokter.com, Prakto, apa macam-macam lah. Nah itu juga sedang banyak yang mengakses lah saat ini karena kan orang harus stay di rumah. Jadi kalau kalau sakit ya mereka lebih prefer untuk menggunakan platform seperti itu untuk konsultasi ke dokter gitu. Itu sih yang kurang lebih. Kalau e-commerce pastilah ya. E-commerce pastilah sedang naik daun lagi banget gitu ya. Udah naik daun sama naik daun lah. Itu sih kurang lebih Mbak Edvi. Oke, berarti ada industri telekomunikasi, ada di dalamnya ada internet dan lain sebagainya, termasuk video on demand tadi ya. Ada beberapa brand yang kita ketahui bersama. Kemudian industri kesehatan, termasuk farmasi, konsultasi kesehatan, itu meningkat sekali ya. Tapi ngomong-ngomong, yang lucunya ini dari apa yang Mbak Intan bilang tadi barusan ini adalah ada satu hal yang terbersit di pikiran saya bahwa kemungkinan terjadinya peningkatan skill terhadap kita semua masyarakat ini nih, itu sangat mungkin. Seperti misalnya tadi, kalau kita nggak ke salon gitu kan, aduh gimana nih ya, gue mesti perawatan nih, terus apa nih, gue mesti gimana gitu. At the end of the day, kita mau nggak mau pasti belajar, oh kalau mau gunting rambut itu begini caranya sendiri gitu kan. Itu terjadi ya ternyata ya Mbak Intan ya, ada peningkatan skill yang khusus gitu ya. Betul Mbak Evi. Jadi ini blessed in disguise lah ya, bisa dibilang ya. Jadi mempush atau terpaksa lah kita menjadi lebih kreatif yang biasanya kita enggak. Ya kan potong rambut pakai salon, sekarang coba aja sendiri kalau cuma potong poni atau jadi memang seperti itu. Tambahan lagi Mbak Evi, untuk banking juga sekarang makin sebenarnya dunia cashless sudah ada beberapa tahun lalu ya, tapi sekarang juga jadi semakin tinggi nih karena orang sudah takut terima cash karena waduh ada bakteri, ada virus gitu kan Mbak Evi. Bahkan orang pada semprot-semprot disinfektan segala kan gitu Mbak, karena itu overprotectivenya itu. Nah, banking kemudian mungkin juga ini Mbak Evi, logistik ya mungkin ya, GMP, Tiki, nah itu juga sekarang mereka sedang rise ya, sedang go up lah ya bisa dibilang karena semua sekarang mengandalkan delivery itu gitu. Itu sih biasa ya. Betul sekali. Iya, karena semua orang beli online dan semua orang jadi transportasi, logistik. Jadi memang saat ini jadi mungkin tepatnya jadi kita bisa jadi lebih kreatif Mbak Evi karena untuk stay at home nih teman-teman saya ya itu berubah dari jadi chef nih semuanya gitu loh Mbak Evi, mendadak chef. Nah, mendadak chef nih, mungkin Mbak Evi juga pinter masak ya jadi bisa tahu betul gitu. Jadi mereka bikin makanan, kolak ya, apalagi sekarang Ramadan ya, kolak dan dijual di komplek-komplek aja, area komplek gitu, melalui WhatsApp gitu ya. Saya jual ini Bu, saya jual ini. Jadi memang jadi lebih kreatif gitu masyarakat ini. Dan masker Mbak Evi, sekarang ada masker bahan tuh, saya juga agak kaget gitu. Ada yang jual bahan dengan berbagai macam jenis bahan. Malah ada yang seperti brokat gitu Mbak Evi. Jadi mungkin Mbak Evi juga pernah dengar ya beberapa brand ternama ya sudah meluncurkan masker-masker branded gitu ya kan Mbak Evi ya. Mungkin udah punya Mbak Evi mungkin.
Saya punyanya merek nggak ada. Saya Kayak jarang sendiri. keluar. Saya jarang keluar, jadi saya nggak pakai masker yang macam-macam ya, cuman itu aja. Oh, benar juga ya. Jadi ini sebetulnya mendukung industri rumahan untuk berkembang sebetulnya ya. Setuju, betul Mbak Evi. Jadi memicu kreativitas masyarakat kita sih sebenarnya Mbak Evi. Betul, betul. Oke, nah sekarang kita udah dengar nih tadi dari bagaimana perubahan perilaku masyarakat, perilaku juga organisasi-organisasi profit gitu ya. Eh, Sekarang kita bicara tentang risetnya lah ya. Kan pasti kalau dunia riset, terutama kalau kalau di kami gitu ya, di dunia pendidikan, kami itu kan memiliki apa ya, kesulitan dalam dalam melakukan riset gitu ya. Karena sekarang ini semuanya harus dikerjakan dari rumah dan semua ini harus apa ya, bagaimana caranya supaya kita bisa produktif gitu dari sisi riset. Ada tips-tips nggak nih? Karena nggak cuma berguna buat saya sebagai dosen, tapi juga mungkin buat mahasiswa juga akan sangat berguna gitu. Karena riset ini menjadi salah satu dari kewajiban kami gitu di dunia pendidikan untuk dilakukan begitu. Oke, betul Mbak Evi. Jadi secara garis besar memang Mbak Evi juga sudah aware ya bahwa kita ada kuantitatif dan kualitatif pendekatan ya, metodologi. Nah, untuk untuk metodologi yang tepat untuk dilakukan saat ini di masa pandemi stay at home, physical distancing ini itu online survei Mbak Evi. Jadi online survei ini bisa dibilang sebenarnya online, metodologi secara online bisa dilakukan untuk kualitatif dan kuantitatif juga. Jadi tapi memang sebagian besar menggunakannya secara kuantitatif, yaitu bisa yang populer itu online survei gitu ya. Karena sebenarnya online ini bisa juga digunakan untuk yang kualitatif. Jadi focus group discussion, Mbak Evi pernah dengar ya? Group discussion, in-depth interview, jadi one-on-one interview, itu juga bisa dilakukan secara online. Seperti sekarang nih Mbak Evi, interview saya ini namanya online in-depth interview. Jadi memang sebenarnya online itu bisa dilakukan untuk kualitatif dan kuantitatif. Nah, mungkin fokus kita untuk yang online survei, jadi lebih ke kuantitatif. Jadi memang ada kelemahan dan kelebihannya sih Mbak Evi. Jadi memang kita mulai dari yang kelebihannya lah ya. Kelebihannya itu kan bisa menjangkau semua pelosok ya Mbak Evi, karena kan berupa digital ya. Ya, semua orang bisa isi lah ya. Betul, kirim email Mbak Evi, kirim email semua langsung bisa tercapai lah, reach respondennya lebih gampang dan lebih luas. Kemudian kelebihan berikutnya adalah irit waktu Mbak Evi. Irit waktu. Kenapa? Karena ya Mbak Evi nggak perlu capek-capek cari responden ya kan Mbak Evi, karena tinggal blast email gitu kan. Kemudian irit biaya, nggak usah bayar interviewer kan Mbak Evi. Kalau survei kan benar juga. 100 responden berarti mesti bayar 100 interviewer, kasarnya 30 lah ya gitu ya. 30 atau 20 interviewer untuk dapat 100 responden. Kan harus dibayar Mbak Evi. Betul. Nah, kalau pakai email kan gratis. Jadi irit biaya, irit waktu, irit biaya, irit tenaga juga Mbak Evi. Nah, itu kelebihannya online. Kemudian selain itu online ini juga memang kan karena sekarang penetrasi teknologi internet sudah sangat tinggi ya, everybody can do it gitu kan, semua bisa akses gitu kan Mbak. Nah cuma kelebihannya nih Mbak Evi mesti hati-hati Mbak, karena online ini kan kita tidak bisa menetapkan atau memproteksi atau mengkontrol kriteria responden kan Berti, ya kan? Lo bisa akses kan? Jadi memang untuk online survei ini topik-topik surveinya memang bisa dibilang general masih oke lah gitu. Contohnya jejak pendapat tentang misalnya kinerja pemerintah dalam menangani COVID-19. Bagaimana jejak masyarakat itu kan bersifat umum ya Mbak Evi, siapapun bisa memberikan pendapat. Kemudian misalnya, bagaimana pendapat Anda tentang larangan mudik
dari pemerintah gitu kan, setuju atau tidak gitu kan Mbak Evi. Kemudian bisa juga apa pendapat masyarakat tentang isolasi bagi para pendatang dari Jakarta ke daerah mereka masing-masing. Nah, itu contoh-contoh umum yang bisa kita lakukan dengan menggunakan online survei. Nah, tapi sebelum pandemi ini pun online survei sebenarnya sudah banyak digunakan oleh beberapa perusahaan, contohnya untuk employee satisfaction. Karena kan udah jelas yang Mbak Evi. Ya. Karyawan kan udah jelas kan, jadi kita tidak perlu mengkontrol lagi karena memang kita sudah tahu targetnya siapa yang akan kita tuju untuk menjadi responden. Jadi biasanya dilakukan oleh perusahaan untuk employee satisfaction, kemudian bisa juga dilakukan oleh perusahaan, let's say misalnya mereka ingin tahu pendapat karyawan tentang branding mereka misalnya. Let's say misalnya pegawai satu bank atau telco gadget gitu, brand mereka dipandang oleh employee sudah seperti apa? Ya. Betul. Itu bisa karena itu kan lingkupnya tertutup ya untuk employee di perusahaan tersebut. Jadi sebenarnya sudah banyak juga dilakukan online survei ini. Gitu Mbak. Kurang lebih seperti itu sih Mbak. Oke, jadi berarti sebetulnya riset online itu tetap bisa kita lakukan walaupun jadi sebetulnya kalau misalnya kita menggunakan fasilitas online untuk melakukan riset, apakah itu situasi pandemi atau tidak, sebetulnya kita harus betul-betul menguasai ya karena ada kredibilitas responden yang harus kita jaga. Betul Mbak Evi, betul. Jadi challenge-nya itu Mbak Evi, di online survei itu kita untuk yang banyak kita lihat yang Mbak Evi itu kok challenge-nya adalah kita tidak bisa mengkontrol responden, ya kan Mbak Evi? Dan bisa jadi kemungkinan cheating juga bisa jadi terjadi karena betul, karena siapapun bisa isi data tersebut. Jadi memang itu tadi yang saya katakan untuk topik umum yang general sifatnya is the best. Ya, karena ini bisa mencakup semua masyarakat ya. Gitu. Itu sih Mbak Evi. Jadi kalau untuk spesifik nih Mbak Evi, lebih baik online survei-nya nanti dulu deh, pilihan terakhir deh. Karena bisa jadi bias ya, maksudnya karena kita tidak tahu kriteria responden yang akses untuk mengisi kuesioner kita itu siapa. Karena bisa jadi juga mereka fake ya, gitu. Betul. Jadi memang tidak dianjurkan sih kalau untuk masalah atau isu-isu yang sangat spesifik. Oke, nah tadi kan kita ngomongin kuantitatif nih. Apakah berarti kualitatif seperti in-depth interview kayak begini melalui online itu jadi jatuhnya lebih bisa dipercaya begitu atau bagaimana? Apakah ada hal-hal yang perlu kita perhatikan juga untuk melakukan kualitatif research ini? Mungkin lebih bukan percaya atau tidak percaya atau validitasnya dipertanyakan, bukan di situnya sih Mbak Evi. Jadi lebih kepada kalau untuk kual memang kita menggunakan approach kual online, FGD online atau survei online ini ya tergantung dari objeknya, maksud saya objek dari penelitiannya Mbak Evi. Betul, karena biasanya untuk kualitatif metodologi itu biasanya dilakukan sifatnya itu mengeksplorasi atribut, variabel yang akan kita quantify kemudian. Jadi idealnya biasanya banyak industri melakukan kualitatif dulu nih Mbak Evi. Kan metodologi kualitatif untuk mengeksplor. Ini seperti sekarang misalnya Mbak Evi mengeksplor beberapa responden ya Mbak Evi, misalnya 10 lah secara online in-depth interview. Kemudian ketemulah variabel atribut yang akan Mbak Evi ukur. Nah, untuk mengecek betul nggak ya, valid nggak ya temuan gue nih dari 10 orang ini gitu kan Mbak Evi. Nah, Mbak Evi bisa mengadakan online survei, fine, hanya untuk mengkonfirmasi, mengkuantify apa yang Mbak Evi temukan di finding di online FGD atau online yang secara kualitatif ini. Gitu. Jadi memang bisa saling mensupport Mbak Evi. Jadi bukan soal percaya nggak percaya, ini memang tergantung satu. Objektifnya sih Mbak Evi. Objektifnya, karena kalau untuk online kualitatif itu bisa dibilang untuk topik-topik
topik yang spesifik. Respondennya juga spesifik. Let's say tentang kesehatan, ya nggak mungkin kalau topiknya tentang kesehatan dan menyangkut ilmu kesehatan, ya Mbak Evi harusnya dengan para dokter gitu kan Mbak Evi ya. Betul, Jadi betul, kan betul. betul. Nah, jadi kan online nggak mungkin Mbak Evi blast email online survei topiknya tentang ilmu kedokteran ke semua orang kan nggak mungkin Mbak Evi. Seperti itu sih Mbak Evi. Jadi tergantung objektifnya Mbak. Dan saling mensupport, jadi bisa mix antara kualitatif dan kuantitatif. Oke, nah ini pertanyaan saya terakhir nih. Yang kita tadi nggak sempat ngomongin ketika kita offline tadi. Berarti kalau sebagai sebuah perusahaan riset, kliennya ini siapa sih sebetulnya gitu ya? Tadi kan sempat disebutin ada orang-orang yang ingin ingin mengambil langkah atau mengambil keputusan untuk sebuah strategi bisnis gitu. Nah, kliennya itu siapa sih sebetulnya yang butuh lembaga riset model GRP ini? Siapa sih kliennya? Jadi penasaran. Nggak perlu sebut merek mungkin kalau misalnya nanti orangnya keberatan, tapi minimal bidangnya aja gitu. Kira-kira bagaimana? Semua bidang bisa Mbak Evi. Bidang pendidikan yang Mbak Evi geluti saat ini bisa. Contohnya Mbak Evi bisa cek orang sudah aware nggak ya dengan universitas saya? Atau orang bagaimana sih orang melihat, memandang universitas saya? Jadi brandingnya seperti apa sih? Gitu. Mereka melihat apakah universitas saya atau lembaga pendidikan saya ini satu hal yang menjanjikan kah? Dia future oriented kah? Atau saya nggak belum percaya apakah itu suatu hal atau lembaga pendidikan yang sudah dipercaya atau tidak oleh masyarakat. Itu juga bisa dilakukan survei, ya kan Betty? Jadi semua bidang industri bisa. Nah, contohnya kalau di gadget misalnya, Betty mau launch produk, kan kita harus cek dulu nih, tes konsep gitu produk. Nah, produk-produk dengan fitur A, B, C, D, E, F ini menarik nggak ya untuk masyarakat? Seperti itu. Nah, itu diadakan riset. Dan kemudian mau launch iklan. Nah, biasanya orang agensi itu kan punya storyboard yang berarti sebelum jadi TV seperti yang kita lihat di iklan, itu awalnya kan langkah pertamanya itu dari scratch, itu mereka buat storyboard. Nah, storyboard ceritanya juga kita bisa cek dulu nih, evaluasi kepada masyarakat. Tentunya kepada target ya. Let's say misalnya, kalau saya jual HP yang harganya mahal, ya saya pasti undang respondennya yang SES-nya yang upper lah ya, gitu kan Mbak Evi. Kalau misalnya saya punya produk yang untuk low segmen, ya saya undang mereka yang memang SES-nya di C atau B gitu ya, yang lebih rendah gitu. Nah, itu kita cek dulu, menarik nggak sih fitur ini buat mereka? Relevankah fitur ini buat mereka? Keinginan mereka untuk membeli seberapa tinggi? Berapa sih harga yang mereka ikhlas gitu ya untuk membayar? Nah, itu bisa kita cek. Itu telekomunikasi gadget. Banyak Mbak Evi. Untuk ini juga bisa apply untuk FMCG. Mau launch produk. Ini rasa stroberinya enak nggak ya? Nah, itu dicek dulu. Itu bisa. Oh, itu ke tempat ke perusahaan riset model GRP seperti ini. Betul. Banyak sekarang perusahaan. Banyak perusahaan riset saat ini ya, ada yang lokal, maksudnya lokal tuh Indonesia, dan ada juga worldwide. Jadi mereka ada juga di beberapa negara. Jadi sudah banyak sih Mbak Evi. Jadi untuk itu industri semua industri yang sudah saya pernah bekerja sama itu bisa dibilang hampir semua sih Mbak Evi. Hampir semua. Ya, banking misalnya mau cek tentang aplikasi, aplikasi mobile banking yang mereka user friendly kah, ya kan Mbak? Susahkah dimengerti, gampangkah penggunaannya? Nah, itu kita cek dulu ke target gitu. Nah, ada masukan dari mereka ya kita sampaikan ke klien, oh ternyata aplikasi atau mobile banking Anda nih complicated gitu. Jadi kayaknya harus ada improvement seperti itu Mbak. Itu contoh-contohnya lah. Banyak sekali sih Mbak Edwin hal yang bisa kita bantu ya sebagai agency riset itu tidak terbatas pada hal-hal yang bisa dibilang sudah diterprediksi lah gitu. Maksud saya
kita juga bisa memberikan rekomendasi gitu. Future next-nya lebih baik Anda seperti ini gitu. Jadi kita bisa memberikan rekomendasi ke klien based on consumer perception atau experience gitu, Mbak. Luar biasa. Ternyata ini bisa menjadikan sebuah ide ke teman-teman mahasiswa. Kebetulan kan program studi entrepreneurship di Podomoro University ini mencetak berbagai keinginan kita adalah para lulusannya bisa menjadi entrepreneur di bidang apapun gitu ya, sesuai dengan passionnya mereka. Berarti mereka yang suka dengan riset, bagaimana melakukan riset itu juga ini merupakan sebuah peluang sebetulnya kan, jadi betul mendirikan sebuah lembaga riset begitu. Jadi ya ini suatu insight yang luar biasa sekali kalau kita bisa melihat peluangnya di mana dan memanfaatkan peluang ini menjadi sesuatu. Betul, Mbak Tri. Setuju. Oke, Mbak Intan, kalau gitu ini udah hampir 1 jam kita ngobrol. Nggak kerasa ya, Mbak. Terima kasih sekali atas insight-nya. Ternyata kalau kita kita mampu melakukan sesuatu dan kita bisa membaca peluangnya, ini bisa dijadikan sebuah opsi untuk seorang entrepreneur membuka bisnisnya begitu ya. Tapi tentu saja harus didalami lebih lanjut. Oke, saya Mbak mungkin ada terkait entrepreneur cuma pesan sedikit aja. Boleh. Ya, kita boleh kreatif gitu kan, tapi jangan kebablasan. Kadang kita lewat pakem juga saking wah saya kan kreatif gitu. Karena contoh saya baru baca beberapa bulan yang lalu ada desainer Indonesia yang buat fashion ya, tas dari kerangka manusia itu ya, mungkin nanti juga pernah dengar. Jadi itu saya pikir itu udah kebablasan. Jadi pesan ke teman-teman mahasiswa di entrepreneur, kreatif boleh, tapi please jangan keluar pakem lah. Itu aja sih Mbak Asfi. Thank you so much untuk mengingatkan para future entrepreneur yang ada di Podomoro University. Kebetulan di salah satu mata kuliah di Podomoro University itu ada yang namanya Creative Thinking and the Power of Simplicity. Jadi creative thinking yang diajarkan, and the power of simplicity itu how to actually limit the creativity supaya nggak kebablasan yang kayak gitu tadi ya, yang nyeremin ya ternyata ya. Kapan-kapan saya daftar jadi mahasiswa, Mbak. Ingin belajar dari tentang entrepreneurship juga, itu menarik sekali karena Mbak Hari saat ini kan, Mbak. Betul. Apalagi sekarang peluangnya banyak sekali dengan adanya perubahan-perubahan lifestyle yang tadi di awal kita omongin. Oke, kalau begitu terima kasih sekali Mbak Inten atas waktunya dan semoga apa yang kita omongin pada hari ini bisa bermanfaat buat siapapun. Mohon izin untuk saya upload ke YouTube dan mungkin nanti saya juga akan menulis sedikit tentang pembicaraan kita pada hari ini. Thank you so much. Terima kasih banyak juga Mbak Evi. Sukses terus, stay healthy, stay safe. Okay. Amin, sama-sama. Sukses, semoga lancar semuanya, diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kita diberi kesehatan. Dan semoga pandemi ini bisa segera selesai dan kita bisa beraktivitas di kemudian hari dengan normal lagi. Oke, thank you Mbak Evi. Bye-bye. Thank you, bye everyone.